Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang mawaris, bagaimana tata cara kita membagikan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya dengan baik sesuai dengan aturan syariat. Perlu kita ketahui bahwasannya untuk memahami tata cara menghitung waris atau tata cara menghitung bagian warisan bagi ahli waris masing-masing, kita harus mengetahui 5 materi. Di antaranya yang pertama harus kita ketahui ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang kedua, kita harus memahami siapa yang menghalangi ahli waris dari ahli waris tersebut. Maka di sana akan kita bahas tentang hijab hirman dan nukson. Lalu yang ketiga, kita harus mengetahui menentukan asobah. Siapakah yang termasuk asobah di antara ahli waris tersebut? Dan yang keempat, kita harus mengetahui siapa saja yang termasuk zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu, baik setengah, seperempat, seperdelapan, 1/3, 1/6, dan 2/3. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita harus mengetahui tata cara menghitungnya. Bagaimana tata cara menghitung jikalau ahli waris tersebut ada yang asobah, dan bagaimana tata caranya menghitung jikalau dalam ahli waris tersebut tidak ada asobah. Biasanya kalau tidak ada asobah akan terjadi rad atau aul. Nah, itu juga bagaimana tata cara menghitungnya. Atau terbatas ahli waris itu cuma 3 orang dan sebagainya, sehingga terjadi gorowain dan sebagainya. Itu juga perlu kita ketahui bagaimana tata cara menghitung dalam warisan ini. Baik, kita lanjutkan pada materi pertama yang harus kita kuasai dalam persiapan menghitung warisan bagi ahli waris yang termasuk ahli waris orang yang meninggal. Yang pertama, kita harus memahami siapa saja ahli waris dari pihak laki-laki. Jikalau ada suami dan istri, maka ahli waris dari pihak laki-laki yang pertama itu adalah anak laki-laki. Ini yang pertama ya. Ahli waris yang pertama anak laki-laki. Dari pihak laki-laki tentunya. Kemudian jika anak laki-laki ini menikah dengan perempuan yang sah untuk dinikahi, dia punya anak lagi, anak laki-laki. Maka dia disebut sebagai cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka dia sebagai ahli waris yang kedua dari pihak laki-laki. Ini jikalau yang meninggal itu suami atau istri. Kita misalkan yang meninggal itu adalah suami. Atau salah satunya ya istri boleh ya. Kalau kita menentukan ahli warisnya dari pihak laki-laki, maka kita tentukan dulu yang meninggalnya misalkan istri. Maka ahli warisnya dari pihak laki-laki ada anak laki-laki, ada juga cucu laki-laki dari istri ini ya. Maka dia sebagai nenek daripada cucu laki-laki dan sebagai ibu daripada anak laki-laki ini. Jadi kalau ada istri meninggal, maka ahli waris dari pihak laki-laki yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian ahli waris dari istri yang meninggal ini dari pihak laki-laki ke atasnya ini, maka dia ada ayah.
ayah, juga termasuk ahli waris dari istri ini yang meninggal. Maka yang ketiga, ahli waris dari pihak laki-laki ini adalah ayah. Terkemudian ayahnya ayah ini, ayahnya ayah, ya, ayahnya ayah atau kakek dari istri ini, jadi kakek dari ayah bagi istri yang meninggal ini juga termasuk ahli waris yang keempat. Maka lawannya di sini tentu nanti ada ibu dari istri dan ada nenek ya kesananya ya. Nanti kita akan buat pasangannya. Untuk mengetahui, biar saja seperti ini dulu, untuk mengetahui ahli waris dari pihak laki-laki jikalau istri ini meninggal. Lalu siapa lagi pihak laki-laki yang termasuk ahli waris jikalau kita katakan ada semuanya lengkap misalnya? Maka di sini istri juga punya saudara tentunya. Ada saudara laki-laki. Inilah saudara laki-laki tentu ini ada ayah, kan ada ayah dan dari ibunya ya. Nah, ini maka turun ke sini. Dari ayah dan ibu ini punya anak perempuan dan ini juga ada anak laki-laki. Maka anak laki-laki dari ibu dan ayah yang ini merupakan saudara istri ini ya. Nah, paham ya? Kakak atau adik maksudnya ini, saudara laki-laki. Kalau dari ibu dan ayah, maka di sini disebut saudara laki-laki kandung. Maka di sini termasuk ahli waris yang nomor 5. Jikalau ayah ini menikah lagi dengan perempuan yang lain, misalkan isinya 2, ini ada ibunya ini ya, dia menikah lagi dengan istri yang lain. Ini adalah istri kedua, misalkan istri ayah kedua. Nah, kemudian dia juga punya putra lagi di sini. Ya. Maka putranya ini misalkan laki-laki, maka disebut saudara laki seayah. Saudara laki-laki seayah, ayahnya sama, ibunya berbeda. Akan disebut saudara laki-laki seayah. Dia sebagai ahli waris juga yang ke-6 dari pihak laki-laki. Ternyata ibunya ini juga pernah menikah sebelumnya. Pernah menikah ibu ini dengan laki-laki lain. Kan ini suami sebelumnya. Ya, suami sebelumnya. Ternyata sebelumnya ini juga punya anak. Nah, kita sini saja, nggak apa-apa ya. Punya anak laki-laki juga, maka disebut ini adalah saudara laki-laki seibu.
saudara laki-laki seibu. Maka di sini disebut ahli waris yang ke-7 dari pihak laki-laki. Ini ada ibu dan ayahnya dari istri yang meninggal. Di kita sudah menemukan ada 7 ahli waris dari pihak laki-laki. 1 anak laki-laki ini dari istri yang meninggal. Yang kedua adalah cucu laki-laki istri yang meninggal ini. Yang ketiga ada ayah daripada istri ini. Yang keempat ada ayahnya ayah tersebut kakek. Jadi ke bawah 2, ke atas 2. Ke pinggir ini yang sederajat dengan istri yang meninggal adalah saudara-saudaranya. Ya, saudaranya ini kakak atau adik. Saudaranya ini ada yang sekandung. Kalau dia dilahirkan dari ibu dan ayah yang sama dengan istri yang meninggal ini. Ada juga yang saudara laki-laki yang seayah jika ayahnya sama dengan istri ini, istrinya berbeda. Ya. Dari ayah yang melahirkan istri ini yang meninggal. Disebut saudara laki-laki seayah. Namun si ibu juga ternyata sebelumnya misalkan sudah bersuami dan punya putra 1. Maka dia saudara laki-laki seibu, disebutnya juga termasuk ahli waris. Terkemudian ternyata saudara laki-laki kandung ini menikah. Ini menikah dengan perempuan yang sah untuk dinikahi dan ternyata punya putra. Maka putra daripada saudara laki-laki kandung dan perempuan ini juga ahli waris. Misalkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ini juga termasuk ahli waris yang ke-8 dari pihak laki-laki. Terkemudian ternyata saudara laki-laki seayah juga ini menikah dengan perempuan yang sah dinikahi. Dia juga punya putra. Maka disebut ini anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini juga termasuk ahli waris yang ke-9 dari pihak laki-laki. Sudah sampai sini saudaranya ini. Jadi ahli waris dari pihak laki-laki dari istri yang meninggal ini yang sederajat dengan dia, yaitu saudara-saudaranya baik sekandung, seayah dan seibu, anak-anak daripada saudara yang meninggal, anak-anak dari saudara-saudaranya ini yang termasuk ahli waris dari dia yang meninggal itu hanya dari anak dari anak saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Itu pula jikalau anak-anaknya itu laki-laki, ya. Maka ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Namun daripada saudara laki-laki seibu, anaknya ini tidak termasuk ahli waris jikalau dia menikah. Maka kita tidak menggambarkannya, ya, tidak menyebutkannya di sini. Maka anak laki-laki atau perempuan dari saudara laki-laki seibu tidak termasuk zawil furud atau orang-orang yang termasuk ahli waris. Namun dia disebut zawil arham, saudara tapi bukan ahli waris.
Sudah sampai 9, dan kemudian ahli waris yang lain dari pihak laki-laki dari istri atau ini ya, istri yang meninggal ini. Yang lainnya kita ke sebelah sini dari ayah ya, kepada adik atau kakaknya ayah. Nah ini ya, adik atau kakaknya ayah. Pusatkan ke sini. Kalau dari ibu ini tidak termasuk ahli waris ya, tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau ada saudara ibu, saudara ibu, bibi dan sebagainya, atau paman dari ibu, itu tidak termasuk ahli waris. Di paman yang termasuk ahli waris itu adalah paman dari ayah. Maka saudara, nah kita ke sini ada saudara ayah ya. Saudara ayah disebut paman. Saudara ayah yang laki-laki, saudara ayah yang laki-laki disebut paman, ini termasuk ahli waris nantinya. Siapa saja? Nah, di sini ada paman yang sekandung dengan ayah. Berarti ini ada ayahnya ayah. Ayahnya ayah ini tentu di sini kan ada ayahnya ayah ini ya, dan ada ibunya ayah, tentunya ibunya ayah. Ibunya ayah. Ibunya ayah ini adalah nenek, sebutnya nenek. Nah, sini ada ayah daripada istri yang meninggal, ada ayahnya ayah atau kakek dari istri yang meninggal ini dari pihak ayah tentunya. Nah, pihak ayah, ibunya ayah atau nenek di sini ya. Dia melahirkan ayahnya, dan juga ternyata punya saudara. Nah, di sini saudara laki-laki atau anak laki-laki sederajat dengan ayah, maka disebut saudara ayah yang laki-laki disebut paman di sini ya. Dapat dipahami ya urutannya ya. Saudara ayah yang laki-laki atau disebut paman. Maka paman yang dilahirkan dari ayahnya ayah dan ibunya ayah ini disebut paman atau saudara ayah sekandung. Saudara ayah ya, atau paman yang sekandung dengan ayah, atau disebut paman sekandung. Paman sekandung dengan ayah. Ini bukan paman yang sekandung dari ibu ya, tapi paman yang sekandung dari ayah dari pihak laki-laki. Paman sekandung dengan ayah ini merupakan ahli waris yang ke-10. Nah, ini. Disebut paman sekandung dengan ayah. Lalu bagaimana ternyata ayahnya ayah ini punya istri yang kedua. Nah, ini istri yang kedua, perempuan yang sah dinikahi. Perempuan disebutnya nenek. Ini nenek ya, nenek. Cuma neneknya nenek tiri mungkin gitu ya. Dari istri ini, nenek tiri dari istri ini disebut nenek tiri. Kalau ternyata si ayahnya ayah atau kakek ini dengan istri yang kedua, ya, atau nenek tirinya istri ini punya anak, kita perpanjang garisnya sini ya. Si anaknya ayah dari perempuan lain atau saudara
saudara ayah ini ya, jadi anaknya kakek dari perempuan lain, maka dia disebut saudara ayah, ini laki-laki ya, saudara ayah yang laki-laki, saudara laki-laki ayah, sebutlah saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah tentunya ya, yang saya dengan ayah ini, maka disebut juga paman seayah dengan ayah. Maka paman seayah dengan ayah ini termasuk ahli waris yang ke-11 dari pihak laki-laki. Nah. Terkemudian paman sekandung dengan ayah ini ternyata menikah dengan perempuan yang sah dinikahi. Kita buat seperti ini di sini. Ya, menikah dengan perempuan yang sah dinikahi. Nah, di sini dia punya anak lagi, anak laki-laki, paman sekandung dengan ayah. Maka dia termasuk ahli waris yang nomor 12. Terkemudian paman seayah dengan ayah juga ternyata dia juga menikah dengan perempuan yang sah dinikahi. Maka dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki paman seayah. Dan anak ini juga termasuk ahli waris yang nomor 13 dari pihak laki-laki. Ya. Terkemudian ahli waris dari pihak laki-laki yang lain siapa lagi? Jikalau yang meninggalnya ini adalah istri, ini dia. Suami ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki, maka dia termasuk ahli waris yang nomor 14 dari laki-laki, ahli waris pihak laki-laki yang ke-14. Dan jikalau istri ini termasuk budak yang dimerdekakan oleh tuannya, maka di sini ada laki-laki misalkan yang memerdekakan si istri yang meninggal ini. Maka laki-laki yang memerdekakan, jikalau ada, kalau zaman sekarang mungkin ini sudah tidak ada, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengetahuinya. Ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki yang nomor 15. Jadi kalau kita gambarkan di sini ahli waris dari pihak laki-laki ini, jikalau istri yang meninggal, maka ahli waris yang ke bawah ada 2 orang, yaitu sini ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ya. Terkemudian ke pinggir yang sederajat dengan istri saudaranya. Ya, di sini ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, dan ada saudara laki-laki seibu.
Lalu anak-anaknya, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Sehingga ada berapa orang? Saudara laki-laki sekandung satu, saudara laki-laki seayah satu, saudara laki-laki seibu satu. Jadi ada tiga dan ditambah dua anaknya. Anak dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Di dua dan tiga ada lima. Sedangkan anak dari saudara laki-laki seibu ini tidak termasuk ahli waris. Maka yang sederajat dengan si istri dan anak-anaknya ada lima, yaitu saudara laki-laki sekandung, seayah, seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi lima di sini. Ini untuk memahami agar tergambarkan ya, kalau istrinya yang meninggal. Kemudian ke atas di sini hanya ada dua orang yang termasuk ahli waris, yaitu ayah dan kakek dari ayah. Ayah dan kakek dari ayah, bukan kakek dari ibu. Dari pihak ibu tidak ada. Kakeknya tidak termasuk ahli waris, tapi dia zawil arham. Maka di sini ada dua orang ahli waris, itu ayah dan kakek dari ayah. Sedangkan ke kiri dari orang lain itu dan juga dari saudara ayah tentunya. Nah, di sini kita masukkan ke daerah sini adalah saudara ayah dan dari pihak luar yang mana ada hubungan pernikahan atau dari yang merdekakan. Maka di sini ada saudara ayah, itu saudara ayah dari pihak laki-laki tentunya. Maka saudara ayah ini adalah paman, ada paman sekandung dan juga ada paman seayah. Ditambah anak-anaknya juga termasuk ahli warisnya. Jadi anak yang laki-laki, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah, dan anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah juga termasuk ahli waris. Ini udah ada empat. Ditambah lagi suami dari pernikahan, dan juga ada laki-laki yang memerdekakan budak, atau dia kalau dia sebagai budak yang dimerdekakan oleh laki-laki ini. Kalau memang masih ada, maka di sini ada dua, di sini ada empat, maka ada 6. Inilah ahli waris dari pihak laki-laki, ada 2 dan 5 7 tambah 2 9 tambah 6 15. Semuanya ada 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Itulah ya, diantaranya kita sudah menemukan ahli waris dari pihak laki-laki yang semuanya jumlahnya ada 15 ahli waris. Itu kita ulang, pertama ada anak laki-laki, kemudian yang kedua ada anak laki-laki dari anak laki-laki, disebut juga cucu laki-laki. Ini adalah ahli waris yang ke bawah turunannya. Kemudian dari pihak atas yang menurunkan si istri atau yang melahirkan si istri, ada 2 orang ke atas, ada ayah dan kakek dari ayah ini ya. Kakek dari ayah dari, kalau istri ini maksudnya kakek sini. Ada 2 ayah dan kakeknya dari pihak ayah tentunya. Maka ke bawah 2, ke atas 2, sudah 4. Dan ke samping di sini yang sederajat dengan si istri adalah saudara-saudaranya, baik saudara sekandung, seayah, seibu sudah 3, ditambah anak-anaknya dari saudara kandung dan seayah yang laki-laki tentunya. Maka 2 dan 3 sudah 5. Ya, 5, 2, 2, kemudian di sini ada 5. Maka 2, 5, 2. 2, 5, 2. Kemudian ada juga ahli waris yang selanjutnya dari saudara seayah, dari saudara ayah. Dari saudara ayah ini disebut paman. Maka paman yang sekandung dengan ayah atau paman yang seayah dengan ayah termasuk ahli waris, dan anak-anaknya yang laki-laki. Anak-anaknya yang laki-laki. Jadi ada anak laki-laki paman yang sekandung, ada anak laki-laki paman yang seayah. Di sini ada 4. Masuk suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Disebutkan ada 6 di sini ya. Kita masukkan ke daerah kiri 6. Maka ke bawah 2 anak dan cucu, ke atas 2
ayah dan kakek ke samping saudara yang sederajat dengan dia, baik sekandung, seayah, seibu, sama 2 anak daripada saudara yang sekandung dan seayah. Ya, ada 5 kita masukkan di sini. Dan di sini ada paman-pamannya, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari keduanya, jadi 4. Tambah dari pihak pernikahan suami, dari pihak yang merdekakan budak, laki-laki yang merdekakan budak 2 dan 4, 6. Maka kita punya rumus 25, 26 untuk ahli waris dari pihak laki-laki. Itulah ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu 15 ahli waris jumlahnya, dan kita akan melanjutkan nanti membahas ahli waris dari pihak perempuan. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.